Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama Amarket, bersama Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh dengan berkah buat kita semuanya. Dan saya yakin rekan trader hari ini diliputi oleh berkah yang melimpah. Rekan trader semuanya, di hari Jumat penghujung bulan ini, karena hari Senin kita udah masuk di bulan Juni rekan trader. Bulan yang santai, musim panas, liburnya banyak, kita bisa istirahat. Tapi di akhir bulan ini, izinkanlah saya untuk membawakan sedikit analis harian buat rekan trader semuanya. Di mana analis harian ini sangat mempengaruhi arah trading yang akan terjadi. Hari ini akan ada berita data inflasi, ya, dan kami harap apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi di perdagangan hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Pasar merespon kejadian yang terjadi, tapi setelah itu pun juga rekan trader bisa lihat pelemahan terjadi. Pasar merespon atas pengadilan yang membatalkan tarif Trump, tapi setelah itu pasar bereaksi sangat luar biasa. Ini bisa dilihat di mana pembukaan pasar untuk indeks dolar Amerika terjadi gap, dia bisa naik ke 100. Ya, tapi setelah itu rekan trader bisa lihat dia turun sangat luar biasa sehingga menembus level 99.216. Hari ini kemungkinan untuk naik sangat besar dan kita bisa lihat sekarang rekan trader peluangnya sangat besar. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat pun juga Euro USD kemarin gelombang yang terjadi membuat Euro USD coba kembali lagi ke 1.13834. Pound sterling pun juga sama. Walaupun di awal sempat jatuh di level 1.34150, akhirnya bisa terbang tinggi dan menembus level 1.35080. Sedangkan untuk gold, jangan ditanya lagi. Setelah jatuh di level terendah mingguan, rekan trader, hingga menembus level 3245, perlahan namun pasti dia kembali lagi ke 3328. Walaupun kemudian ditutup di seputaran 3317. Nah, sedangkan untuk Euro USD rekan trader bisa lihat kenaikan yang terjadi, tapi setelah itu dibanting bulan Euro USD ini. Ya, setelah naik menembus level 146, akhirnya dibanting di smackdown. Ya, turun menembus level 143.965. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan pasar yang terjadi di hari kemarin. Dan seperti biasa, setiap hari ada tema-tema harian yang melandasi pergerakan harga hari ini, dan selalu saya angkat tema-tema itu rekan trader untuk bisa menjadi referensi trading rekan trader. Nah, untuk tema harian kali ini adalah emas diuji data inflasi Amerika, PCE Amerika. Nah, ini tema ini sangat luar biasa karena kalau rekan trader lihat secara garis besar rekan trader, apa yang terjadi pada hari ini sangat luar biasa. Nanti malam pukul 19.30 ada indeks harga PCE inti dan indeks harga belanja personal PCE PCE bulan April ya rekan trader ya. Nah, ini adalah data inflasi yang selalu digunakan The Fed untuk mengukur secara swasta, mengukur bagaimana lajunya inflasi yang terjadi di Amerika. Oleh karena itu rekan trader, emas akan diuji oleh hal tersebut. Kita lihat kemarin pergerakan yang terjadi pada emas sangat dinamis pasca setelah pengadilan membatalkan apa yang terjadi pada tarif Trump. Kita bisa lihat bagaimana emas bergerak sangat luar biasa rekan trader. Dia bisa naik sampai awalnya dia turun rekan trader. Setelah hal tersebut pembatalan tarif, dia turun
hingga menembus level 3.244. Akan tetapi rekan trader, setelah banding yang dilakukan oleh pemerintah Amerika dan pengadilan memutuskan menerima banding tersebut, membuat pasar bergejolak lagi rekan trader. Perlahan namun pasti setelah dia turun di level terendah mingguan, perlahan namun pasti emas kembali naik lagi menembus zona 3.300. Dia menembus zona 3.300. Ditambah lagi rekan trader, ditambah lagi oleh statement yang dilakukan oleh juru bicara Amerika yang mengatakan bahwa kalaupun tarif dibatalkan, kita punya cara lain untuk mengatasi hal tersebut. Nah, pernyataan ini pun juga membuat gejolak yang terjadi di pasar, trader. Gejolak yang terjadi di pasar inilah yang membuat bagaimana emas bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Walaupun kemarin kita lihat akhirnya dua jagoan neon ini bisa bertemu, si Donald Trump dan rekan trader, si Donald Trump dan Jeremy Powell akhirnya mereka bertemu, ya. Mereka bertemu di Gedung Putih dan mereka membicarakan tentang perspektif perekonomian Amerika, walaupun secara garis besar Jeremy Powell menyatakan bahwa data hasil keputusan The Fed selalu dikeluarkan berdasarkan data. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Ini kita bisa lihat bagaimana pertentangan antara dua jagoan neon ini sehingga membuat bagaimana gerasa gerusu yang terjadi di perekonomian Amerika. Nah, tapi rekan trader, sekali lagi untuk hari ini emas akan diuji oleh data inflasi PCE yang akan dikeluarkan. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kita tahu bahwa statement yang dikemukakan oleh para pejabat The Fed, terutama Jeremy Powell, pada rapat pertemuan FOMC yang lalu bahwa The Fed memiliki kecenderungan hawkish. Nah, akibat statement tersebut sudah barang tentu kita bisa tahu bahwa kalau kecenderungan hawkish artinya dolar Amerika ini akan menguat, ya. Dan kita akan lihat bagaimana data-data ini dikeluarkan. Apabila nanti seumpamanya rekan trader kalau data inflasi yang dikeluarkan ini dia sedikit mengalami pelemahan, nah ini akan bisa sedikit meredam hawkish dari The Fed. Artinya kalau dia bisa meredam hawkish, ya, ini artinya penguatan yang terjadi pada dolar Amerika sedikit ditahan. Dan ini bisa mengakibatkan bahwa emas masih punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa emas akan diuji oleh data inflasi yang akan dikeluarkan 19.30 nanti. Intinya gini rekan trader, intinya simple. Hawkish The Fed, dolar naik. Tapi kalau data yang terjadi nanti malam, dia agak sedikit turun, yang menyatakan bahwa data inflasi itu agak turun, artinya dia akan memberikan tekanan terhadap sikap hawkish yang dilakukan oleh The Fed. Sehingga apabila tekanan ini dilakukan, artinya dolar Amerika akan ditekan, bentrok dengan hasil data, sehingga dia bisa memberikan kekuatan tambahan, extra joss untuk emas. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi ini saya mau bilang buat rekan trader bahwa emas tetap punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan saya tetap yakin itu emas akan naik karena belum dipangkas tingkat suku bunga. Kalau dipangkas otomatis emas naik dan 3.500 tetap akan di tahun ini 3.500 akan tetap dapat lagi. Semua tergantung dari seberapa besar nanti The Fed akan memangkas tingkat suku bunga. Apakah nanti bulan depan dipangkas atau tidak? Kalau benar-benar dipangkas, artinya emas akan naik. Tapi kita akan lihat. Karena The Fed tidak akan langsung mengikuti keputusan Donald Trump. Walaupun Donald Trump dari awal ingin supaya tingkat suku bunga diturunkan.
supaya bisa memicu pergerakan ekonomi yang lebih efektif, aktif di Amerika, sehingga program dia berjalan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi, emas masih tetap punya peluang yang sangat luar biasa naik dan akan diuji oleh data inflasi malam. Demikianlah tema kita rekan trader. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan selalu mulainya dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika, sabar, saya pindah dulu. Nah ini dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini sedikit memiliki tekanan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan saya pikir bahwa hari ini memang sepertinya indeks dolar Amerika ini akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Menurut analisa ini akan mencoba naik posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa naik sampai level paling maksimum. Wah, dia belum masuk level 100 ya. Tapi setidaknya 99.918 bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika hari ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia ini juga bisa jatuh rekan trader ke posisi yang lebih rendah lagi, misalnya di posisi 99.273. Oleh karena itu tetap masih punya peluang yang sangat besar untuk indeks dolar Amerika naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar secara garis besar rekan trader sudah sangat jelas ini bahwa euro angkel saham dolar agak sedikit mengalami tekanan hari ini seiring dengan naiknya dolar Amerika. Oleh karena itu analisa saya euro ini akan jatuh minimal. Dia akan mencoba jatuh sampai di level sini rekan trader. Dia akan sampai di level 1.13071. Walaupun peluang naik masih tetap ada rekan trader. Dia akan naik di posisi 1.13772. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada euro USD saat ini. Untuk pound sterling kita lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Nah, untuk pound sterling secara garis besar kita bisa lihat bahwa pound sterling hari ini sepertinya tendensi bearish masih tetap ada, tapi ya hati-hati pelemahan, pembalikan arah terjadi. Tapi secara garis besar saya bilang bahwa bearish ini masih bisa saja terjadi. Minimal dia bisa turun sampai di level 1.34472 ya, atau lebih rendah lagi di 1.34323. Dan level paling tertinggi yang bisa terjadi adalah di seputaran 1.35080. Nah, ini dia rekan trader, ini adalah arah pergerakan yang terjadi oleh pound sterling. Nah ini dia, walaupun tidak terlalu kemungkinan dia bisa turun sampai di level terendah di seputaran 1.34323. Bagaimanakah untuk gold? Nah ini dia. Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa gold hari ini memiliki tanda-tanda kehidupan agak sedikit tertekan. Dia tertekan stres, yang pasti stresnya ini bukan karena putus cinta rekan trader, tapi peluang pelemahan sangat besar. Analisa saya, dia ini bisa melemah hingga level terlemah di posisi 3.281. Tapi hati-hati, dia bisa kembali arahnya naik lagi menembus level 3.317. Walaupun secara garis besar, sekali lagi hati-hati rekan trader, saya mau bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan juga gold ini dia bisa turun hingga menembus level 3.270. Nah ini dia. Ini adalah analisa saya, analisa dari Amar. Dan rekan trader untuk USD yen Jepang, kita bisa lihat di sini bahwa USD hari ini sepertinya ada tanda-tanda kehidupan, kata Niki Ardila. Menurut saya peluang untuk naik, tanda-tanda kehidupannya masih ada. Agak sedikit mengalami penguatan, ya sedikit penguatan. Analisa saya ini menurut saya dia akan mencoba naik, ya minimal dia bisa naik sampai level paling maksimalnya itu di seputaran
144.602. Tapi sekali lagi rekan trader, hati-hati rekan trader, terjadi serangan balik mendadak, pelemahan, dan bisa membuat dia kembali lagi ke zona. Sabar rekan trader, saya lihat dulu. Nah, dia bisa kembali lagi ke zona 143.635. Nah, ini adalah arah pergerakan dari USD yen Jepang. USD. Nah, di sini sabarkan trader, saya lihat dulu. Ini ya. Oke. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita. Dan tadi untuk kalender ekonomi telah saya bilang buat rekan trader. Tapi sekali lagi saya mau bilang rekan trader, kalender ekonomi secara garis besar akan ada itu di pukul 19.30 ya. Tapi rekan trader, harap dilihat juga rekan trader kalender ekonomi yang level 2-nya itu masih ada juga. Dan perhatikan itu pada pukul 23.20 ada pidato dari Bostic. Nah, pejabat The Fed ya, Raphael Bostic, dia ini akan mengeluarkan pidato pada pukul 23.30. Nah, biasanya pidato yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed ini akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap arah pergerakan harga. Oleh karena itu sekali lagi harap diperhatikan. Dan rekan trader, ini saya mau bilang buat rekan trader bahwa nanti malam kita akan membahas judul yang sangat luar biasa. Judul webinar kita malam ini adalah The Fed dan Politik Amerika Serikat. Nah, ini dia. Kita jangan terlalu belajar tentang buy sell rekan trader. Kita harus melihat struktur pergerakan harga ini dari banyak pihak ya. Dari politiknya juga kita harus melihat itu rekan trader. Oleh karena itu webinar seperti kayak gini harap dinonton oleh rekan trader, dilihat oleh rekan trader ya, sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa webinar kita malam nanti tentang The Fed dan politik Amerika, saya akan mencoba membahas perspektif bagaimana The Fed dan politik Amerika. Dan kita akan lihat webinar seperti kayak gini menurut saya ini adalah untuk membuka wawasan rekan trader. Jangan cuma buy dan sell pun juga kita bisa tahu lah. Tapi kita akan melihat bagaimana prospek ke depan, bagaimana politik dunia ke depan mempunyai pengaruh terhadap arah pergerakan market di pasar, dan hanya di A-market lah itu bisa dilakukan. Satu-satunya di Indonesia hanya A-market yang bisa membuat webinar yang sangat luar biasa. Sombong kali. Bercanda rekan trader. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.